Ini ada kabel yang melintang dari atas ke bawah dan terputus. Apa tidak was-was pejalan kaki? Tidak hanya semeraut kabel-kabel udara ini, tiang yang menopang kabel-kabel itu juga menghalangin langkah kaki pejalan kaki di pinggir jalan seperti ini. Ngomong kabel udara, ada tiang nih Pak. Iya. Gimana nih Pak? Iya, Udah iya. jadi. Iya. Gimana Jadi nih Pak? Tapi untuk saya pribadi sih saya nggak yakin bisa selesai pada saat masa gubernur ini selesai. Pernahkah Anda melihat bagaimana kabel semrawut di Jakarta? Nah, ini adalah salah satu contoh kecil kabel semrawut yang ada di Jakarta. Kabel-kabel ini melintang di antara tiang-tiang pedestrian, terlihat kusut, semeraut, dan tidak menunjukkan estetika bagaimana wajah ibu kota di Jakarta. Tidak hanya semeraut kabel-kabel udara ini, tiang yang menopang kabel-kabel itu juga menghalangin langkah kaki pejalan kaki di pinggir jalan seperti ini. Bisa kita lihat bahwa ada 7 tiang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 tiang. Ketujuh tiang itu menghalangi jalan pedestrian seperti kita lihat. Kalau tadi Anda melihat tiang-tiang yang menghalangi pedestrian, ini ada kabel yang melintang dari atas ke bawah dan terputus. Apa tidak was-was pejalan kaki, terutama kalau lagi di musim hujan. Wajah Jakarta tercoreng atas adanya kabel yang menjuntai tak beraturan. Pemandangan semacam ini banyak dijumpai di pinggir jalan ibu kota. Ini adalah masalah pelik yang sedang dituntaskan oleh pemerintah Provinsi DKI. Kabel-kabel itu bukan hanya dimiliki oleh satu operator saja. Setidaknya ada 3 instansi yang bertanggung jawab atas saluran-saluran di atas kepala para pejalan kaki itu. Di antaranya penyedia listrik, telepon, serta layanan jaringan fiber optik. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 serta Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 menyebutkan jaringan utilitas harus berada di bawah tanah. Maka pada periode ini, pemerintah daerah DKI Jakarta gencar melaksanakan tugas yang tertunda lama. Melalui Dinas Jasa Marga, Gubernur memerintahkan untuk membuat saluran di bawah jalur pedestrian. Tercatat sepanjang 213 km saluran jaringan utilitas terpadu atau SJUT dibangun guna menata kabel-kabel yang melintang di udara Jakarta. Proyek ini terbagi atas beberapa ruas jalan di wilayah DKI. Ada beberapa yang telah rampung, namun sebagian ruas masih dalam proses pengerjaan, seperti lokasi yang saya datangi ini. Pak, sebenarnya sejauh ini progres pembangunan SJUT yang sejak dilaksanakan tahun 2020 seperti apa sih Pak? ya. Jadi saya terangkan gini ya Mas ya. Jadi kita saat ini sedang merelokasi kabel udara di Jalan Mampang itu kita relokasi ke bawah tanah. Jadi kabel-kabel yang tadinya ada di atas mau kita pindahkan ke bawah tanah. Karena di sepanjang Jalan Mampang itu kita sudah membangun SJUT. SJUT itu singkatan dari sarana jaringan utilitas terpadu. Dan memang ini kita laksanakan sejak tahun 2021. Sesuai dengan keputusan gubernur untuk penugasan kepada 2 BUMD, dan ini kita rencanakan untuk dilaksanakan sepanjang atau selama 3 tahun ke depan. Berarti dari tahun 2021 ya Pak? Ya, Bukan dari betul. tahun 2020 ya? 2021. Pak, sejauh ini kalau dari pengerjaannya sendiri ada yang molor nggak sih Pak? Atau Ya. waktunya sebenarnya sudah sesuai rencana dari... Ya, jadi memang pelaksanaan SJUT ini memang kita tergantung pada pendanaan dari BUMD penugasan.
Jadi mereka saat ini sedang mencari untuk mitra investor untuk mendanai kegiatan SJUT ini. Seperti itu kira-kira Pak. Ini kalau itu berarti lagi dibangun nih Pak? Ya ini kita saat ini di Jalan Cikajang. Ini kita sedang bagian trotoar ya, di mana kita sudah terbangun untuk SJUT-nya. Setelah SJUT terbangun, lalu kita laksanakan pekerjaan trotoar. Ya, jadi ini Mas Edo manhole yang sudah kita bangun di salah satu contohnya ya di Jalan Cikajang. Ini sudah seperti ini Mas Edo. Kira-kira nanti kabel-kabel udara yang di atas kita kalau sudah selesai SJUT, lalu kita pindahkan ke bawah tanah. Lokasinya di mana aja sih Pak yang sudah ada manhole, yang sudah ada pedestrian yang sudah rapi? Kalau belum titik-titiknya di mana aja sih? Ya, jadi manhole yang sudah dibangun oleh JIP itu ada di 7 ruas jalan. Itu diantaranya Jalan Senopati, Suryo, Walter Monginsidi, Tendean, Mampang, Cikajang, dan Jalan Gunawarman. Manhole adalah lubang yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan kabel-kabel udara untuk masuk ke dalam saluran yang tersedia. Dengan kedalaman sekitar 2 meter, manhole ini nantinya dapat digunakan oleh para operator untuk melakukan maintenance kabel secara berkala. Namun ada satu hal yang mengherankan. Di atas jalur pedestrian yang sudah rapi terbangun, masih ada kabel menjuntai di atasnya. Kalau yang Jalan Senopati itu yang sudah rapi ya, sudah setengah rapi ya, tapi masih ada kabel-kabel. Ya, itu kenapa Pak? Kenapa masih manhole sudah jadi, lalu kenapa masih ada kabel-kabel seperti itu? Ya, jadi kita dari Dinas Bina Marga mendorong PKS antara para operator dengan BUMD Penugasan. Jadi sebelum mereka menurunkan kabelnya ke bawah, itu ada semacam suatu PKS atau BAK. Itu di situ berisi semacam hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebelum mereka para operator menempatkan jaringan utilitasnya di bawah tanah. Araf Anbia, Direktur Utama Jakpro, menunjukkan langsung standar ideal saluran SJUT yang telah usai dikerjakan. Sejauh ini update proyek SJUT di Jakarta seperti apa Pak? Ya, jadi dari Jakpro JIP itu dari 115 km yang kita saat ini sedang kerjakan sudah selesai di 20 km. Tahun ini kita lanjutkan sekitar 30 km, nanti sisanya tahun depan di Q2 itu kita sudah bisa selesaikan semuanya. Gitu. Berarti total panjang dan biaya berapa tuh Pak? Ya, total panjangnya buat 115 itu ada di dua wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Jakarta Selatan itu di wilayah Tegal Parang dan... Ya, Tegal Parang dan sekitar sampai ke Mampang ya? Mampang, kawasan Mampang ya? Mampang sampai masuk ke dalam Cikajang, Senopati gitu ya. Dan ini yang udah jadinya? Dan ini yang udah jadinya. Di Senopati. Ngomong kabel udara, ada tiang nih Pak. Iya. Gimana nih Pak? Udah jadi. Iya. Jadi di Senopati ini Pak, kita membangun SJUT di 2 ruas jalan, sebelah sini dan sebelah sana. Ya. Nah yang sebelah sini memang ini tahap kita lagi nurunin yang dari atas ke SJUT kami di bawah. Nah, nanti tiang ini juga akan kita rapikan Pak. Kabel-kabel kita masukin ke bawah. Nah kalau Bapak mau lihat yang sudah jadi ada di ruas jalan sebelah sana. Sebelah sana? Sebelah sana di mana sudah tidak ada lagi tiang-tiang kabel di atas. Gitu. Jadi sudah turun semua ke bawah. Sudah turun ke bawah semua. Iya. Mekanisme penarikannya nanti gimana Pak? Kabel-kabel ini? Ya, kita akan tarik lagi kabel baru di bawah. Nah, kemudian nanti dari atas ke bawah ini sebetulnya kita melakukan cut over ya, traffic ya secara bertahap sehingga layanan dari pemilik jaringan tidak terganggu. Gitu. Apa aja tuh faktor-faktor yang dipertimbangkan? Intinya ketika proses penarikannya ini nanti. Ya otomatis dari sisi waktu ya biasanya kita kerjakan pada saat malam hari gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah memastikan agar SLA-nya, Service Level Agreement yang ada di teman-teman operator bisa kita penuhi juga. Gratis Pak? Nanti? Atau ya. Gimana? Ya ini nanti akan ada ininya Pak, ketentuannya. Ya. Lalu kapan targetnya selesai? Ya, dari penugasan kita di 2021 itu akan kita selesaikan semua sampai di 2024. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu sesuai dengan rencana kita, Pak. Aman ya, berarti nggak tergesa-gesa? Tidak tergesa-gesa, aman.
Titik lain yang bisa digunakan sebagai contoh hasil pembangunan saluran jaringan utilitas terpadu dengan pengerjaan 100% ada di wilayah Kemang. Di titik yang ditunjukkan oleh Araf, memang sudah tidak lagi ditemui kabel yang melintang di udara. Jadi kami mengerjakan 32 ruas jalan, terbagi 2 di Jakarta Selatan dan di Jakarta Timur. Di Jakarta Selatan ada sekitar 22 ruas jalan dan di Jakarta Timur ada 10 ruas jalan. Ya ini sebagai contoh yang tadi kita di Senopati, di Cikajang, kemudian di Tendian itu bagian dari 22 ruas jalan. Nah nantinya di situ kayak Fatmawati, Kasablanka, Tebet itu kita lanjutkan. Nah kemudian yang di Jakarta Timur kayak di Rawangun ya, kemudian di Matraman itu yang nanti kita akan garap juga di tahun ini gitu Mas. Semuanya itu akan dibuat seperti ini? Semuanya nanti akan dibuat seperti ini gitu. Ini total yang kita kerjakan sekitar 115 km. Sejak 2019 Pemprov DKI tengah bersolek merencanakan wilayah tata kota tanpa kabel udara. Pembangunan dilakukan dengan membangun SJUT di pinggir-pinggir jalan, di ruas-ruas jalan. Salah satunya ada di wilayah Jakarta Selatan dan di Jakarta Timur. Khususnya di Jakarta Selatan, saya mendapatkan informasi bahwa di Jalan Cikajang sudah 100% selesai. Tapi nyatanya, apa yang saya lihat, prosesnya masih dibangun. Bahkan anggapan 100%, saya membayangkan bahwa ini sudah menjadi pedestrian yang sudah rapi dan tidak ada kabel-kabel lagi. Tapi saya kita lihat, ternyata hari ada seperti ini. Dan saya sudah berjanjian dengan salah satu anggota DPRD, Komisi D DPRD ke Jakarta, yang sedang melakukan pengawasan. Saya akan mempertanyakan ini dengan beliau, bagaimana proses pengawasan dari pembangunan SJUT sendiri. Selamat siang Mbak Yuka, apa kabar ya? Siang, baik, alhamdulillah. Jurnalis Ya. Detikcom. Siap. Mbak, ini sebagai Komisi D DPRD DKI Jakarta melihat bahwa proses pembangunan SJUT sendiri bagaimana nih Pak? Katanya kemarin saya dapat informasi bahwa dari Dinas Bina Marga sudah merilis bahwa ini sudah 100%. Nah itu dia, sorry buka ya. Itu dia tadi, makanya aku kesini karena yang kita tahu kan seperti yang udah dirilis dari Bina Marga terkait progres SJUT khususnya Jakarta Selatan kan udah 100%. Cuman kemarin sempat berapa kali kesini kok masih kita lihat masih ada galian gitu, terus masih belum selesai. Kita pikir ini galian apa lagi. Nah kemarin kebetulan hari ini bisa, aku sekalian ngecek gitu. Dan ternyata emang bener. Di sini kita lihat aja, tadi aku lihat dari sana, ini masih belum clear. Sebenarnya kalau misalnya di sini sudah dirilis dia harusnya sudah 100%, kan bayangan kita adalah sudah clear semua gitu kan. Nah, sedangkan di situ aja tuh kita barusan aku juga lagi lihat. Itu masih ada galian lagi nih. Nah ini yang kita juga jadi kepengen tahu juga gimana ya mungkin dari hasil tinjauan hari ini kita bisa nanti pertanyakan lagi kepada dinas terkait. Pengennya kan warga tidak terganggu ya. Ini kan program juga sudah berjalan dari 2019 dan yang untuk target di target di Jakarta Selatan sendiri kan harusnya sudah selesai di akhir tahun kemarin gitu. Dan tahu sendiri teman-teman berapa tahun kemarin kan dengan adanya galian-galian segala macam galian ya, baik itu mungkin untuk utilitas, ada lagi untuk trotoar, warga kan juga cukup terganggu. Nah, cuman ya kita yakin karena ini untuk pembenahan wilayah, untuk pembenahan di DKI Jakarta, ya pasti ya kita memaklumi, tetapi juga kan harus ada kejelasan kapan selesainya gitu. Dan ternyata masih ada yang belum selesai, terus juga masih kita juga ngecek beberapa pengaduan juga masih banyak yang mengeluhkan terkadang pengecilan jalan, macet dan sebagainya. Ini yang menarik Mbak, ini di Jalan Cikajang lagi proses pembangunan. Ada satu fakta lagi yang saya mendapatin di Jalan Senopati, sebenarnya jalan sudah bagus Mbak, pedestriannya sudah rapi. Wacananya itu kan adalah membenahin kabel-kabel yang ada di tiang-tiang listrik ini, kabel udara ini. Tapi nyatanya di sana masih ada loh Mbak. Udah jalannya udah dibagusin, pedestrian udah rapi, tapi kabel-kabelnya masih ada. Kita lihat sana ya Mbak. Boleh. Kebetulan kalau yang Senopati belum lihat. Makanya kita ini ngelihat nih masih ada kabel-kabel ini kan. Kita sih berharap semuanya udah selesai sesuai dengan yang mereka publish gitu. Boleh nanti kita lihat ke Senopati ya? Oke, ayo. Kita jalan sana ya Mbak. Boleh.
Yuke mendatangi langsung lokasi SJUT yang berada di wilayah Senopati. Progres 100% pengerjaan SJUT di wilayah itu sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Namun, ada beberapa detail yang perlu diperhatikan. Ya Mbak, kita udah sampai nih Mbak di kawasan di Jalan Senopati Mbak. Yang tadi kan Cikajang lagi masih proses pembangunan ya. Iya. Nah ini nih, benar gak sih kalau asum yang saya katakan bahwa 100% itu adalah seperti ini? Benar ya? Betul. Yang saya juga asumsi kita semua kalau udah 100% namanya kan complete street ya. Termasuk SJUT di dalamnya seperti ini. Berarti akses jalannya sih Pak, akses jalannya Tidak terganggu. tidak terganggu. Cuma sebenarnya kalau untuk disabilitas juga belum perfect banget sih ya. Masih banyak banyak PR-nya lah ya. PR. Iya. Kalau Mbak mau saya tunjukin nih Mbak. Itu yang di depan tuh Mbak, itu saya lihat nih Mbak. Ini kan Iya. kabel nggak ada, oke ya. Betul. Bentuknya kayak gini oke ya. Ini kan harapan kita semua kan, Iya. mimpi kita semua yang katanya Jakarta Smart City, Iya. bebas kabel. Ya seperti ini, begitu ngeliat ke atas, Nah. jangan yang lihat itu ya. ini kayak gini gitu. Tapi Dan manhole yang dimaksud itu sudah dibangun sudah seperti ini kan, terapi iya, ya. betul. Tapi Mbak bisa bayangin ya Mbak. Ini bahaya nih tapi. Iya. Nah ini juga salah satu PR yang nggak Ini tuntas. apa ini nanti ditutup? Harusnya ditutup ya. Kalau enggak bahaya banget. Ya Betul. ini jadi PR kami juga ya. Tuh Mbak, PR Mbak. Oh iya. Jalan udah rapi tuh Mbak pedestriannya. Iya, pedestrian udah oke. Pedestrian udah rapi. Cuman kabelnya masih. Nah, menyambung soal migrasi, Mbak. Kalau dari teman-teman Komisi D sendiri, gimana, Mbak? Apa urgensinya nih, Pak? Penataan kabel udara dan yang kalau misalkan molor-molor terus penting nggak sih? Dengan kondisi. Karena kan ada kos sosial ya. Tadi lagi yang saya sempat singgung adalah kos sosial, bahwa nggak hanya kos ekonomi yang keluar, tapi ada kos sosial. Kayak misalkan saya sebagai pejalan kaki, anggaplah saya disabilitas yang nggak bisa jalan. Kalau lagi dibangun, saya mau jalan kemana? Betul. Memang proses untuk perpindahan dari yang tadinya kabel ke bawah, nata kota ini pasti kan ada masa transisi ya. Nah, cuman kita kan berupaya bagaimana transisi ini tidak lama dan tidak menyulitkan semua pihak seperti yang tadi disampaikan. Kalau kami yang jelas pasti support untuk menata kota yang lebih baik lagi. Tapi itu tadi terkait perjalanan, terus pelaksanaan, kita juga tidak ingin ini berlarut-larut. Dan tadi kos-kos apa yang mungkin bisa dikeluarkan oleh masyarakat, effort dari ini semua juga kalau bisa kan seminimais mungkin gitu. Bayangkan kalau misalnya ini berlarut-larut, udah gitu yang tadi dalam perjalanan dan juga dalam proses kita diskusi dengan dinas juga, kita selalu mengingatkan mengenai pengerjaan yang tadi kita lihat. Kalau bisa kan kerja ini sekali aja udah selesai gitu, dia bongkar, dia pasang tuh buat utilitasnya, dia pasang mungkin saluran-saluran lain yang diperlukan yang di bawah, dia turunkanlah semua kabelnya, tutup, rapin, ini selesai. Artinya tidak ada macet-macet. Tidak ada, ya macet pun juga hanya sekali jalan gitu, Ya. itu idealnya. Tetapi kan tidak semua lokasi seperti itu. Dan kita selalu dorong apakah ada teknologi lain atau teknik lain yang mungkin bisa meminimais kemacetan, galian dan sebagainya. Contoh kayak gali MRT, kan dia pakai tunnel kan, bor tunnel. Dan ternyata ada mikro tunnel. Tanpa perlu, kalau kita lihat mungkin teman-teman kalau ini kan udah rapi ya. Yang dikerjakan itu kan kalau sejauh saya mata memandang, nggak tahu kalau teman-teman menemukan temuan lain, itu kan masih manual kan, bongkar. Jadi ibaratnya ada tumpukan galian, tutup lagi, ada yang gali lagi. Blueprintnya sih dijabarkan nggak sih, dijelasin nggak sih? Kalau blueprint untuk yang dari teman-teman dinas bidang marga ya, bahwa konsepnya itu akan seperti ini, konsep umum pembangunannya sih, seperti ya. ini. Kalau konsep umum, terus rencananya, misalnya kompleks street itu apa saja, teknologi mereka memang paparkan. Terus juga paling jalur ya. Tapi kalau kayak detailnya, implementasi detail, terus kendala per wilayah kan ini kan dapat kan jatah berapa kilometer dulu atau berapa ratus meter dulu, itu memang tidak selalu report sama kita. Jadi realistis atau tidak pembenahan secara estetika kabel udara
dengan ini? Menurut Mbak realistis nggak sebagai Komisi D? Insya Allah sih harusnya realistis ya, tapi pasti butuh proses dan tidak bisa langsung instan. Dan ini harus betul-betul duduk bareng bersama, jangan sampai yang tadi hal-hal tadi yang kita pikir udah beres secara infrastruktur, tapi terkait kerjasama dan sebagainya itu menghambat. Dan satu hal lagi yang paling penting kita harus terkait perda terkait aturan utilitas ini harus diperkuat dengan perda. Namun perumusan aturan yang disebutkan UK belum tentu memperbaiki serta mempercepat proses perbaikan yang tengah berjalan. UK pun sanksi proses migrasi kabel udara menuju bawah tanah akan selesai pada waktu yang telah ditentukan kembali. Kalau berbicara masalah tepat waktu sebenarnya udah molor loh Mbak. Iya. Tahun 2021 akhir Desember sudah selesai ya kan. Kok ini Kalau ngejar urusan sampai akhir masa jabatan gubernur saya nggak yakin. Saya nggak yakin kalau ngelihat tadi seperti itu dan ngelihat apa yang sudah disampaikan, sudah dipublish rapih, ternyata kondisi seperti ini, kita belum ngecek terkait tadi itu. Kerjasama dengan operator-operator ini udah clear apa belum untuk migrasinya. Jadi saya, ya kalau misalnya harapan optimis tetap kita harus mengejar itu. Tapi untuk saya pribadi sih saya nggak yakin bisa selesai pada saat masa gubernur ini selesai. Jika prediksi UK benar, maka masyarakat masih harus bersabar berbagi jalan dengan proyek pemerintah untuk membuat wajah Jakarta lebih bersinar.